Jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan beribadah. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Jemaat sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita yang percaya beroleh keselamatan dan anugerah dari Bapa. Mari dengan penuh rasa syukur kita menghampiri tahta hadirat Allah. Kasih Allah amat besar yang tidak dapat dilukiskan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya, biar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa akan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Tak akan mungkin menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekalian umat-Mu datang pada pagi hari ini untuk datang beribadah kepadamu Bapa. Sungguh dalam dan begitu luasnya Tuhan kasih Bapa kepada umat manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini umat ketebusan-Mu datang sujud merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan, kami berdoa dan memohon pengampunan dari segala dosa dan kesalahan kami. Berdoa memohon kiranya Tuhan melayakkan kami untuk datang masuk di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan, hati kami boleh sungguh-sungguh berharap pada Engkau, dan hati kami boleh sungguh mencari Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah kebenaran firman yang disampaikan boleh sungguh menguatkan, mengubah kami. Karena firman Allah adalah begitu hidup dan sebagai suluh dan pelita bagi hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat pertama sampai yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari jemaat sekalian, kita kembali menaikkan sebuah pujian bahasa kasih. Biar lagu ini boleh menghantar kita, boleh mengerti betapa Bapa mengasihi kita, dan biar kita juga boleh mengasihi sesama kita, manusia. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi tanpa kasih, cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Musik interlude. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu,
agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat, mari kita berdoa. Sebagaimana lagu kami nyanyikannya Tuhan, kami berdoa supaya hati kami diajari oleh kasih Tuhan. Sebelum kami bisa mengasihi, kami tidak dapat mengasihi sebelum dikasihi oleh Tuhan. Biar kami boleh tenggelam di dalam kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan di hadirat Tuhan dan sepanjang kehidupan kami. Saat ini kiranya Tuhan berkenan memberikan kepada kami firman dan penerangannya. Allah Roh Kudus bekerja lebih daripada yang dipersiapkan manusia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila ditanyakan kepada kita sebagai orang Kristen, sifat atau karakter apa yang intrinsik Kristen? Karakter atau hal apa yang paling menonjol, paling nampak dalam kehidupan Kristus? Apakah kepemimpinannya yang kuat selama ketika Kristus hidup? Rasanya bukan. Waktu itu orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh pemimpin Israel lebih kuat kepemimpinan mereka. Apakah mujizat-mujizat Yesus? Bisa jadi saudara-saudara, tetapi Yesus diuji oleh orang Farisi bukan dalam hal mujizatnya. Mereka melihat mujizatnya. Yesus diuji, saudara-saudara, dan pernah diuji tentang penerapan hukum Taurat kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina. Menurut hukum Taurat, perempuan itu harus dirajam dengan batu. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, hanya menulis di atas pasir, ya, tidak ada yang tahu tulisannya apa. Yesus hanya berkata bahwa siapa yang paling tidak berdosa, dialah yang pertama yang melemparkan batu. Sebenarnya Yesus diuji tentang ajarannya. Yesus mengampuni perempuan itu. Injil banyak menuliskan bahwa Yesus seringkali tergerak oleh belas kasihan. Oleh belas kasihan Yesus mengajar, oleh belas kasihan Ia menyembuhkan, oleh belas kasihan juga Dia mengampuni. Belas kasihan itu adalah wujud kasih Yesus kepada orang banyak. Ketika murid-murid bertengkar tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga, ini murid-murid berbicara tentang siapa yang paling besar. Mereka berharap salah satu dari mereka atau diri mereka sendiri yang terbesar di kerajaan sorga. Maka Yesus menaruh seorang anak kecil. Yesus berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini bukan perkataan main-main. Juga Yakobus dan Yohanes mengajukan permohonan supaya nanti boleh duduk di kiri dan kanan Yesus. Permohonan yang luar biasa, saudara, pengen jadi tangan kanan dan tangan kiri, malah disampaikan lewat ibunya. Ya. Yesus mengajar demikian.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini sekali lagi bukan kata-kata kosong. Kesanggupan untuk merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba adalah kasih Kristus. Siapa kita yang menganggap diri kita besar? Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku kamu." Orang bakal tahu bukan karena kepemimpinan kamu, bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kepintaran kamu, bukan karena mujizat-mujizat yang kamu lakukan, tetapi orang akan kenal kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan perintah ini bukan omong kosong, saudara-saudara. Ditangkap oleh para rasul, disadari betul oleh para rasul. Rasul Paulus mengerti betul dan ia menuliskan hal yang sama, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Rasul Petrus juga menuliskan hal yang sama, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Rasul Yohanes juga menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya tidak ada. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, kalau membaca itu sebenarnya hati saya juga sudah down. Saya selama ini bagaimana? Kita ini sebenarnya sudah terpengaruh oleh dunia. Dunia berpikir kalau orang kaya itu hebat. Dunia berpikir kalau orang berkedudukan itu hebat. Nah, di depan mata Tuhan itu beda sekali. Jemaat Korintus, saudara-saudara, adalah jemaat yang penuh karunia dan mujizat. Saya ulangi, saudara-saudara, jemaat Korintus itu penuh karunia dan mujizat. Tapi sayangnya justru terjadi perpecahan, perselisihan di dalam jemaat ini. Mereka mungkin saling memamerkan karunia-Nya, terutama karunia berbahasa roh, kelihatannya itu keren gitu ya, berbahasa roh. Maka tidak heran di tengah-tengah pembahasan tentang karunia-karunia roh di dalam 1 Korintus, ya panjang, ini adalah pembahasan yang terakhir. Sebelum nanti pasal 15 itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pasal 12 sampai 14 itu Paulus berbicara membahas tentang karunia. Sekarang tentang karunia roh. Ya. Di dalam pasal 13 terselip bagian yang sangat penting. Jadi seperti satu bentuk kiastik ini, saudara-saudara. Seperti yang saya sudah sering omongkan ya. Hamburger ini daging, ini daging. Ini roti-roti, ini dagingnya. Nah, dagingnya itu adalah pasal 13. Pasal 13 terselip tentang kasih yang dimulai dengan kalimat-kalimat ini. Saudara-saudara, saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Pintar sekali ini orang. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, karunia iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali
tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Siapa di sini yang mau diserahkan tubuhnya untuk dibakar? Tapi sekalipun kita melakukan itu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Saya rasa saya belum mengerti kasih. Di mana ada iri hati, fitnah, perselisihan, percabulan, pementingan diri sendiri, di situ di jemaat Korintus, saudara-saudara, tidak ada kasih di dalamnya. Saya ulangi, saudara. Di mana ada iri hati, fitnah, perselisihan, percabulan, pementingan diri sendiri, yang ada di jemaat Korintus, tidak ada kasih di dalamnya. Meskipun ada kebaikan, sekalipun aku membagi-bagikan apa yang ada padaku, segala sesuatu. Bahkan sekalipun aku menyerahkan diriku untuk dibakar, itu kebaikan. Sekalipun ada kehebatan, ada karunia untuk bernubuat, ada iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, itu kehebatan, saudara-saudara. Sekalipun ada yang mengagumkan, dia bisa berbahasa semua bahasa manusia, semua bahkan semua bahasa malaikat. Tapi tanpa kasih, saya pikir saya nggak mengerti ini. Saya tuh, dan saya rasa kita semua ya, itu sudah terpengaruh oleh pujian-pujian dunia, kehebatan-kehebatan dunia. Kita melupakan hal yang paling intrinsik dalam kehidupan Kristen. Maka Rasul Paulus melanjutkan tulisannya demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, ini versi yang lebih sederhana, ditulis dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ungkapan-ungkapan kasih. Saya bacakan yang tadi, mungkin terlalu tinggi buat kita, ini yang sederhana, saudara-saudara. Orang-orang yang mengasihi orang-orang lain, sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ia tidak angkuh, tidak kasar. Mungkin saya juga lakukan itu, saudara-saudara. Ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya. Sabar menunggu segala sesuatu, tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi, tidak ada. Sekarang ini ada orang yang pandai menyampaikan berita dari Allah, tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita itu. Enggak perlu lagi. Sekarang ada orang yang
pandai berbicara dalam berbagai-bagai bahasa yang ajaib, tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa-bahasa itu dan tidak diperlukan lagi. Sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal, tetapi nanti juga apa yang mereka ketahui itu tidak akan dilupakan. Tapi kasih tinggal tetap. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, pertanyaan yang penting adalah begini. Apakah kita sudah menyatakan kasih yang demikian? Nah, ini yang menjadi pertanyaan perenungan saya, ya. Untuk mempersiapkan ini pun saya menyadari segala keterbatasan, kekurangan, ya, terutama keluarga yang paling mengerti, ya saudara. Sebab kita di luaran bisa saja tampil bagus, tapi di keluarga itu kita bisa saja jadi berubah beda banget, ya. Saudara-saudara, pertanyaan yang paling penting adalah apakah saya dan saudara-saudara sudah menyatakan kasih yang demikian, dan mampukah kita menyatakan kasih yang sedemikian? Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, Yohanes mengingatkan kepada kita, Rasul Yohanes, bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan saya merasa bahwa kasih yang digambarkan oleh Rasul Paulus menurut saya itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Tidak ada saat di mana kita tidak perlu saling mengasihi, selalu dan selalu senantiasa kita harus saling mengasihi. Itulah perintah yang diteruskan oleh para rasul. Saudara-saudara, begitu banyak perintahnya. Jangan lupa yang ini. Saya bacakan lagi, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Rasul Paulus, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Rasul Petrus juga menuliskan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan Yohanes mengingatkan kita, mari kita saling mengasihi. Kasih itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi berarti dia lahir dari Allah, mengenal Allah. Bagaimana Pak, kalau sekarang saya masih menyimpan dendam, saya masih benci sama orang, enggak ketulungan bencinya, sampai sekarang masih saya enggak bisa hapus. Tadi kata-kata yang saya bacakan, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak pemarah, tidak mendendam. Sekalipun kita hebat, saudara-saudara, bisa memindahkan gunung, sekalipun kita itu bisa membuat satu yang mengagumkan, bisa berbagai bahasa dan malaikat, sekalipun kita berbuat baik, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi tanpa kasih, nol besar. Nol besar. Aku berdoa, inilah doa Rasul Paulus, dan kiranya ini menjadi doa dan saya dan saudara-saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama, kalian bersama-sama dengan segala orang kudus, segala zaman, segala abad, segala tempat, saudara-saudara, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada satu saat di mana kita tidak perlu saling mengasihi. Jangan lupa ingat, jika ada iri hati, fitnah,
perselisihan, percabulan, pementingan diri sendiri. Tidak ada kasih di dalamnya. Tidak ada kasih. Tidak ada satu saat di mana kita tidak saling mengasihi. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus mengetahui, memahami, menyelami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dan mengenal kasih itu. Jika saya dan saudara-saudara tidak tenggelam di dalam kasih Kristus, tidak mungkin kita bisa mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah, bukan dari kita. Manusia berdosa hanya bisa mengungkapkan dendam, hawa nafsunya, kemarahannya, iri hatinya, dengkinya. Itu semua terjadi pada saya juga, saudara-saudara. Bisa begitu. Tuhan, tolonglah curahkan kasih-Mu. Curahkan kasih-Mu bagi saya, bagi saudara-saudara. Amin. Disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh memaknai kata demi kata syair yang akan kita ucapkan melalui pujian ini. Kasih. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ada atas, kasih-Mu ada batasnya. Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Bapa Sorgawi, Allah pengasih kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan setiap hari
sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kami. Meski kami adalah manusia berdosa, tapi kami tetap terpelihara oleh anugerah Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kami boleh nikmati. Nafas kehidupan dan tiap-tiap hari yang kami boleh jalani. Meskipun di tengah-tengah pergumulan secara dunia maupun secara bangsa dan secara lokal dan secara pribadi kami alami. Tuhan kasihani dunia ini. Kami tidak mengerti sepenuhnya rencana Tuhan. Tapi COVID ini memang berkepanjangan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati para pemimpin, para peneliti, semua orang-orang yang berkemampuan untuk menangani masalah-masalah ini, terkhusus juga bangsa kami untuk Bapak Presiden, para menteri, para kepala daerah, gubernur, setiap orang yang punya andil berbagian untuk bisa menangani kasus ini, penyebarannya maupun penyembuhannya, para dokter, perawat, rumah sakit, semua sedang mengalami susah Tuhan. Berkatilah anugerah-Mu, berilah kasih sayang-Mu, supaya kami ini boleh diberikan kelegaan dan kelepasan, dijauhkan dari mara bahaya, dihentikan mara bahayanya ini. Tuhan, kami sadar bahwa masyarakat juga diberikan kekuatan kiranya dan kemampuan untuk bisa mengubah diri, mengubah kebiasaan. Tuhan, Engkau memberkati setiap orangnya. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus juga anak-anak-Mu yang pada hari ini beribadah dan yang pada hari ini, pada saat ini berdoa bersama-sama dan juga berkeluh kesah di dalam hati masing-masing, baik untuk pekerjaan mereka, baik untuk usaha mereka, baik juga untuk permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka. Hampirilah ya Tuhan, lawatlah umat-Mu, curahkanlah kasih-Mu. Curahkanlah ya Tuhan, kasih-Mu melingkupi hati kami, memenuhi hidup kami, memagari kami semua, menjauhkan kami dari kejatuhan, dari kejahatan, dari hal-hal yang kami tidak kehendaki. Engkau tidak kehendaki ya Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, setiap orang. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang telah memelihara hidup dan kehidupan kami, sampai pada detik ini Tuhan masih mengizinkan kami boleh ada, semua karena anugerah daripada Bapa semata dan pemeliharaan daripada Engkau Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, sekalian umat-Mu datang untuk mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Kau berkenan menerima persembahan-persembahan ini. Dan biarlah Tuhan ini juga boleh menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tolong biarlah umat-Mu juga boleh memberikan dengan sukacita, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, memberikan persembahan-persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memberikan persembahan kita sembari kita menaikkan pujian, ku bersyukur Ia menebusku.
Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Musik interlude. Bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya. Bersyukur selamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, sumber selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia berkenan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya Ia mengerjakan dalam engkau dan seisi rumah tanggamu apa yang berkenan kepadanya. Allah kiranya memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah kita selesai.